Apa jadinya jika sekelompok budak yang tidak bersenjata menantang imperium militer terkuat di muka bumi? Secara logika, itu adalah misi bunuh diri. Namun, kisah Keluaran bukan sekedar negosiasi perburuhan atau pemberontakan buruh pabrik. Ini adalah sebuah perang teologis. Sebuah duel maut antara Firaun yang dianggap Tuhan melawan Yahweh yang tak terlihat. Bagaimana caranya menghancurkan sebuah negara adidaya tanpa menembakkan satupun panah? Saya Histobel, dan ini adalah The Bible Files. Ratusan tahun telah berlalu sejak Yusuf meninggal. Tamu kehormatan itu kini telah berubah nasib. Keturunan Yakub telah berkembang menjadi jutaan orang. Namun, mereka hidup di bawah cambuk Mesir. Saat itu, Mesir bukan sekedar negara. Mereka adalah raksasa peradaban. Dan Firaun, dia bukan sekedar raja. Rakyat Mesir menyembahnya sebagai inkarnasi Dewa Horus, penjamin ketertiban alam semesta, dan pemilik otoritas atas hidup dan mati. Ketika Musa, seorang pangeran buangan yang menjadi gembala gagap, kembali ke Mesir dengan hanya bermodalkan tongkat kayu, situasi tampak menggelikan. Tuntutannya sederhana, biarkan umatku pergi. Namun, jawaban Firaun mewakili arogansi sebuah imperium. Siapa itu Yahweh? Aku tidak kenal. Di sini, akulah Tuhan. Maka, dimulailah rangkaian 10 tulah. Banyak orang mengira ini hanyalah bencana alam acak. Salah besar. Tulah-tulah ini adalah serangan sniper yang terukur untuk mempermalukan dewa-dewa Mesir satu persatu. Ketika sungai Nil berubah menjadi darah, Yahweh sedang menghajar Hapi, dewa sungai yang menjadi nadi kehidupan Mesir. Ketika kegelapan total menyelimuti Mesir selama 3 hari, Yahweh sedang membungkam Ra, dewa matahari yang disembah sebagai pelindung tertinggi. Dan puncaknya, kematian anak sulung. Ini adalah serangan langsung ke jantung tahta. Anak sulung Firaun dianggap sebagai calon dewa penerus. Dengan mencabut nyawanya, Yahweh membuktikan bahwa Firaun tidak memiliki kuasa apa-apa atas kehidupan. Mesir, sang adidaya kuno, dipaksa berlutut. Momen pembelahan Laut Merah menjadi garis batas yang tegas. Pasukan elit Firaun tenggelam bersama kesombongan mereka. Israel kini berdiri di seberang laut sebagai orang merdeka. Namun, kebebasan fisik hanyalah langkah awal. Sekumpulan budak yang bebas tanpa hukum hanyalah gerombolan liar yang berbahaya. Adegan berpindah ke kaki Gunung Sinai. Disinilah transformasi sesungguhnya terjadi. Israel berubah dari pengungsi menjadi sebuah negara teokrasi. Tuhan memberikan 10 perintah Allah. Ini bukan sekedar himbauan moral. Ini adalah konstitusi dasar, sebuah kontrak perjanjian antara raja besar dan rakyatnya. Israel diikat sebuah sumpah. Jika mereka setia menyembah Yahweh dan berlaku adil, mereka akan diberkati. Jika melanggar, ada konsekuensi menanti. Bagian akhir kitab ini seringkali dilewatkan karena penuh dengan detail arsitektur, pembangunan kemah suci, atau tabernakel. Mengapa Tuhan yang menciptakan semesta butuh tenda? Ini adalah solusi bagi dilema teologis terbesar. Bagaimana Tuhan yang Maha Kudus, yang energinya setara dengan reaktor nuklir, bisa tinggal di tengah-tengah manusia yang berdosa tanpa membinasakan mereka? Kemah suci dibangun sebagai zona aman, dengan dinding berlapis, tirai tebal, dan prosedur darah yang ketat. Ini adalah infrastruktur keselamatan pertama yang memungkinkan Tuhan untuk berkemah di tengah umatnya. Keluaran ditutup dengan pemandangan spektakuler. Awan kemuliaan Tuhan turun memenuhi kemah suci. Sang Jenderal Ilahi kini telah hadir di markas komandonya. Israel bukan lagi sekedar keturunan Abraham. Mereka adalah angkatan bersenjata Yahweh yang siap bergerak membelah padang gurun menuju tanah perjanjian.